Tadi cuacanya habis hujan, sejuk banget. Dan ini pada tidur di sini dia. Tiga-tiganya tidur di sini. Dan untuk indukannya kemana ya? Nggak tahu pergi. Tuh ada bapaknya di situ. Maksi, Maksi. Ini sejuk banget nih guys. Tuh habis hujan. Habis hujan sejuk banget. Ini tanaman saya jeruk santang madu. Cangkok saya beli dari Metro Lampung. Ini sudah 2 tahun lebih baru pada berbunga ya. Baru pada berbunga. Karena ini tadinya sempat tidak terawat. Itu pohonnya batangnya segede gitu. Tapi ini batangnya nih panjang-panjang nih guys. Ini dia anakku kucing garong nakal, namanya Maksi. Kucing pertama yang masih hidup yang saya temukan di pinggir jalan pada saat masih kecil. Mungkin sekarang usianya sudah 2 tahun setengah. Ya Maksi anak pertama ya. Yang lain-lainnya yang saya temukan di jalan itu mungkin sudah ada hampir 100 ya. Nah untuk yang lain-lainnya itu meninggal, ada yang sakit, ada yang cacingan, ada yang diare, mencret gitu. Nah ini di sekeliling rumah saya ini guys, yang ada tanah-tanah ini di samping pepohonan ini kuburan kucing semua guys. Jadi saya ngambilnya itu kucing-kucing sakit di pinggir jalan gitu, bukan kucing yang bagus atau sehat. Kemudian saya rawat, kalau misalkan nggak ketolong ya saya kuburkan di sini di samping. Jadi sekeliling rumah saya itu bisa dibilang kuburan kucing semua. Ini suasananya begini, adem banget. Rumah saya kan panggung nih guys. Jadi enak nih buat nongkrong. Situ juga ada tempat duduk, biasa saya buat ngeteh, buat santai gitu. Sini juga ada meja. Saya tuh setiap kali ditanya gitu kan, misalkan ada temen saya yang main ke sini gitu guys, kok kenapa sih meliharanya kucing kampung yang jelek gitu kan. Nah saya bilang, saya kalau misalkan ada duit itu mendingan saya buat beli makanan kucing, kasih makan kucing di pinggir jalan, daripada saya ada duit buat beli kucing yang bagus gitu. Bukan saya nggak suka ya guys, tapi saya memanfaatkannya seperti itu. Ya ampun, lupa ini aku lagi ngisi air. Ada mochi. Saya lagi ngisi air buat ini, kasih minum kucing di sini. Lupa ternyata kepenuhan. Sini saya taruh biasanya. Jadi gitu, kadang teman-teman saya yang main ke sini kenapa meliharanya kucing kampung, kucing yang jelek gitu. Nah, itu sih kalau menurut pemikiran saya. Jadi bukan soal bagus atau apanya ya, tapi karena dulu saya kan dulu jualan online ya. Jadi setiap saya marketin barang gitu, saya ketemu kucing di pinggir jalan atau di tong sampah gitu guys. Jadi saya kasihan gitu. Karena dulu saya jualan ada rezeki lebih, jadi saya ingin berbagi bukan hanya ke orang gitu ya. Tapi kayaknya kucing juga makhluk hidup yang harus kita perhatikan. Itu aja sih sebetulnya.
Makanya ini saya melihara tuh dari yang jelek banget, dari yang apa sih, semuanya nih dari atas telinga sampai semuanya nih jamuran gitu, jelek lah. Mungkin kalau orang kebanyakan itu nggak peduli gitu, tapi saya kasihan gitu. Makanya kadang sejelek apapun saya bawa pulang, saya obatin. Dan alhamdulillah ini yang tertua yang masih hidup 2,5 tahun saya melihara dia, alhamdulillah sehat. Dan hal terberat dalam hidup saya itu misalkan saya jujur sekarang tidak berjualan, tidak juga bekerja gitu, karena jualan online itu kan stop pada saat pandemi itu ya. Jadi saya sekarang mengandalkan sisa-sisa apa ya dulu pas jualan online itu kan bisa bikin gubuk di sini meskipun kecil gitu ya guys. Terus juga dulu beli mobil juga, itu sempat saya jual karena saya pandemi itu kan tidak jualan. Dan sekarang juga saya tidak bekerja, hanya mengandalkan sisa-sisa harta benda yang dulu pernah saya dapatkan gitu. Nah sekarang saya berpikiran ini saya kayaknya harus kerja gitu, karena saya punya tanggungan ini. Kucing saya ini udah seperti anak-anak saya sendiri gitu. Tapi kadang saya mikir lagi gitu, aduh berat banget ninggalin mereka, nggak ada yang ngurus gitu, karena saya di sini tinggal sendiri. Kemarin saya sempat bekerja selama kurang lebih itu 3 bulan ya. Itu saya kerja di Jakarta, dan ini rumah kan saya kosongin, paling cuma ada kucing saya gitu. Saya titipin ke tetangga, suruh kasih ngisiin tempat makannya, ngisiin airnya, saya minta tolong gitu. Akhirnya setelah saya bekerja 3 bulan itu kucing saya kan sakit gitu. Saya dapat informasi bahwa kucing saya sakit, jadi saya pulang dulu sampai sekarang itu guys. Nah ini salah satunya yang kemarin kurus dehidrasi sakit itu. Jadi kadang hal terberat dalam hidup saya tuh ya gitu guys. Saya sebetulnya berat gitu kalau misalkan harus ninggalin mereka, tapi balik lagi gitu, namanya orang hidup kan harus berusaha gitu. Gak mungkin kita ngandelin apa yang ada gitu. Makanya saya segimanapun hidup ini penuh beban perjuangan, makanya saya berjuang untuk mereka gitu kan. Karena saya juga hidup untuk apa lagi sih kalau bukan untuk hal kebaikan, bukan hanya sesama manusia tapi kepada hewan di sekeliling kita juga. Itu banyak banget pelajaran yang saya ambil gitu dari saya merantau sendiri, mandiri, jauh dari orang tua. Pokoknya banyak banget hal pelajaran yang saya dapat gitu, terutama dalam hal kayak saya menemukan kucing ini. Itu semua ada kisahnya gitu, kayak misalkan saya kehujanan di jalan, terus neduh di bawah pohon gitu, tiba-tiba ada anak kucing gitu kan, kasihan banget kehujanan, akhirnya saya bawa juga gitu. Mungkin itu saja cerita yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Saya hanya sekedar ingin berbagi saja, bukan maksud untuk apa-apa. Kalau misalkan ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.